Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Aditya Primayuda, SPI MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Business Communication and Negotiation. Maksud tujuan saya di sini akan membahas tentang komunikasi. Ada beberapa topik ataupun pembahasan yang akan saya dibahas, yaitu tujuan komunikasi, masalah komunikasi, dan manfaat komunikasi. Perkenalkan, saya Aji sekaligus Tiono dengan NPM 02 11 23 153. Berbicara tentang komunikasi, ada dua orang teman berdebat hebat tentang suatu hal. Setelah hampir 1 jam, mereka baru sadar ternyata mereka membicarakan dua hal yang berbeda. Masalahnya bukan pendapat mereka, tetapi cara mereka berkomunikasi. Selanjutnya, ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Menurut para ahli Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk mencapai efek. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Yang pertama, menyampaikan informasi dan ide. Komunikasi bertujuan untuk memberitahu orang lain tentang suatu fakta, pesan, atau gagasan agar mereka memahami apa yang dimaksud. Terus, yang kedua, membentuk dan memelihara hubungan sosial. Di sini, komunikasi membantu manusia menjalin hubungan, menjaga kedekatan, dan menciptakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Komunikasi digunakan untuk meyakinkan, membujuk, atau memotivasi seseorang agar bersikap atau bertindak sesuai harapan. Yang keempat, ada mengkoordinasikan tindakan dalam organisasi. Komunikasi memastikan semua orang memahami tugas, aturan, dan tujuan sehingga pekerjaan berjalan beraturan dan efektif. Tanpa komunikasi, tidak ada kerjasama yang bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, pentingnya komunikasi dalam kehidupan. Sangat penting komunikasi ini dalam kehidupan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagian manusia berinteraksi, bekerja sama, dan memahami satu sama lain. Tanpa komunikasi yang baik, hubungan pribadi maupun profesional bisa terganggu. Yang pertama, ada keluarga, memperkuat hubungan antar anggota, yang dimana komunikasi ini sering terjadi ataupun sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yang dimana kita sering komunikasi dengan orang tua, dengan saudara, ataupun dengan kakak. Terus yang kedua, ada pendidikan, membantu proses belajar mengajar. Ini tuh komunikasi seperti guru menjelaskan mata kuliah, misalnya bahasa Inggris kepada muridnya di depan. Seperti itu prosesnya. Yang ketiga, ada pekerjaan, memudahkan koordinasi dan mencapai tujuan. Itu seperti komunikasi ataupun laporan ataupun birokrasi antara atasan dengan bawahan, ataupun atasan dengan karyawan, ataupun karyawan dengan karyawan, untuk mempererat hubungan. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang keempat ada masyarakat. Membangun pemahaman dan toleransi. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan individu dan kelompok lain. Ini tuh komunikasi yang dimana antar tetangga. Contohnya bersosialisasi dengan para RT, dengan tetangga-tangga, berkomunikasi, bertukar pemikiran ataupun informasi. Selanjutnya ada masalah dalam komunikasi, yang dimana itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah umum dalam komunikasi. Miskomunikasi, pesan disalahartikan. Ini tuh terjadi ketika pesan yang dikirim tidak ditanggap sesuai maksud pengirimnya. Contohnya, seorang memberikan instruksi segera, tetapi penerima memahami nanti saja.
Selanjutnya, hambatan bahasa atau istilah yang tidak dipahami. Perbedaan bahasa, penggunaan kata yang sulit atau istilah teknis yang tidak dipahami dapat membuat pesan tidak jelas. Contohnya, penggunaan istilah ilmiah kepada orang awam. Selanjutnya, kurang empati dari pendengar atau pembicara. Jika seorang tidak mau mendengarkan dengan baik atau tidak mencoba memahami perasaan orang lain, komunikasi menjadi tidak efektif. Contohnya, memotong pembicaraan atau tidak fokus pada saat orang lain berbicara. Selanjutnya, ada gangguan teknis pada komunikasi daring. Itu seperti jeleknya sinyal ataupun susahnya sinyal ataupun jaringan. Yang keempat, perbedaan latar belakang budaya. Setiap orang memiliki pengalaman, budaya, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan pesan ditafsirkan dengan cara yang berbeda pula. Contohnya humor, norma, atau gaya komunikasi yang tidak sama. Masalah komunikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Faktor penyebab masalah komunikasi. Yang pertama, perbedaan persepsi dan penafsiran pesan. Yang kedua, kondisi emosional, marah, takut, ataupun cemas. Yang ketiga, perbedaan budaya dan nilai. Yang keempat, keterbatasan media komunikasi. Yang kelima, kurangnya keterampilan berkomunikasi. Kesalahan terhadap faktor-faktor ini penting untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi masalah komunikasi. Masalah komunikasi dapat diatasi dengan berbagai strategi yang bertujuan membuat pesan lebih jelas, hubungan lebih harmonis, dan pemahaman lebih. Strategi perbaikan. Yang pertama, latihan mendengarkan aktif. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Yang ketiga, bangun empati dan saling menghargai. Yang keempat, pilih media berkomunikasi yang tepat. Yang kelima, sediakan umpan balik dua arah. Solusi yang baik akan menciptakan komunikasi yang terbuka dan harmonis. Selanjutnya, ada manfaat komunikasi yang efektif. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan kepercayaan. Yang kedua, mendorong produktivitas dan motivasi. Yang ketiga, mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang kuat. Yang kelima, mempercepat pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik membawa dampak positif bagi individu maupun organisasi. Selanjutnya, ada contoh penerapan komunikasi efektif. Penerapan komunikasi efektif adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas, dipahami dengan benar, dan menghasilkan respon sesuai yang diharapkan. Komunikasi efektif dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan konteks agar pendengar tidak salah memahami pesan. Itu ada contoh yang dimana di tempat kerja komunikasi antar tim yang terbuka dan saling mendukung. Selanjutnya ada di sekolah, guru mendengarkan pendapat siswa dengan empati. Selanjutnya ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat, diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Komunikasi yang efektif menciptakan suasana kerja dan kehidupan yang harmonis. Selain itu, komunikasi efektif dilakukan dengan mendengarkan cara aktif. Artinya, tidak hanya fokus pada apa yang ingin disampaikan, tetapi juga memberikan perhatian penuh pada lawan bicara. Mendengarkan dengan baik membantu memahami pesan secara utuh dan membuat interaksi lebih bermakna. Selanjutnya ada kesimpulan. Komunikasi yang efektif membutuhkan kejelasan pesan, kemampuan mendengarkan, empati, serta penggunaan media yang tepat. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, dapat muncul berbagai masalah seperti konflik, miskomunikasi, dan menurunnya produktivitas. Karena itu, kemampuan berkomunikasi perlu dipahami dan dilatih agar pesan dapat disampaikan dengan benar dan tujuan dapat tercapai. Komunikasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia. Masalah komunikasi dapat diatasi dengan empati, kejelasan, dan keterbukaan. Selanjutnya ada komunikasi yang efektif, memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Selesai sudah presentasi ini.
Presentasi ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam aspek kehidupan. Semoga materi ini dapat menjadi bekal untuk kita semua. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.